Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bersama saya Romo Robi Ordo Karmel dalam Renungan Harian Katolik. Pernahkah Anda memukul-mukul benda keras memakai martil atau palu, tapi benda itu sulit untuk pecah? Gimana rasanya? Pasti melelahkan, mungkin ingin marah, seperti sia-sia. Saya kira demikian juga Yesus menghadapi kekerasan hati orang Yahudi. Selama beribu-ribu abad, Yahweh Allah Israel telah mengutus para nabi dan raja-raja yang diurapi Tuhan, tetapi orang-orang Yahudi menolaknya, bahkan menganiaya mereka dan membunuh mereka. Kitab Mazmur menulis, 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, mereka tidak akan beristirahat bersama aku. Bukan hanya para nabi dan raja-raja yang ditolak oleh orang-orang Yahudi umat Israel, tapi juga Putra Allah sendiri, Yesus Kristus, ditolak, disiksa, dibunuh di kayu salib. Putra Allah sendiri pun disangkal, ditolak oleh mereka. Tidak mengherankan, Yesus mengecam kedegilan hati umat Yahudi dengan menyebut mereka angkatan yang jahat. Siapa yang berteriak paling keras waktu penyaliban Yesus? Umat Yahudi sendiri yang berkeras hati. Salibkanlah dia, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Berkali-kali Yesus berkonfrontasi dengan orang-orang Farisi mengenai hukum Sabat. Berkonfrontasi dengan ahli-ahli Taurat yang merasa status quo dengan kedudukan sosialnya. Menghadapi orang-orang Saduki yang menolak percaya adanya kebangkitan, dan melihat orang-orang Selotes yang memakai cara kekerasan melawan penjajah Romawi. Yesus memiliki jalan cinta kasih yang diajarkan kepada para muridnya. Ajaran cinta kasih Yesus memang sulit diterima untuk orang-orang pada zamannya, yang jauh dari hak-hak asasi manusia pada waktu itu belum ada. Cenderung barbar dalam menghukum seseorang. Misalnya, merajam dengan batu sampai mati perempuan yang kedapatan berzinah. Ajaran cinta kasih pun juga masih sulit diterima sampai zaman sekarang pun. Ajaran cinta kasih Yesus seperti menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang terlalu egosentris, yang terlalu mementingkan ideologinya sendiri daripada mementingkan keselamatan sesama. Sekarang ajaran cinta kasih Yesus dapat kita lihat dari kemajuan peradaban di Barat, yang dulunya barbar menjadi peradaban yang manusiawi dan toleran. Gereja ikut menggarami dan menerangi nilai-nilai kemanusiaan di dunia, sehingga masyarakat dunia sekarang lebih manusiawi, lebih menghargai hak-hak asasi manusia. Injil hari ini Yesus menegur orang-orang Yahudi karena mereka tidak mau bertobat. Sedangkan orang-orang Niniwe yang mereka anggap kafir justru menerima pemberitaan Yunus dan mereka bertobat. Padahal Yesus lebih besar daripada Nabi Yunus ataupun nabi manapun, tetapi ia tetap ditolak oleh orang-orang Yahudi. Antikristus sudah ada sejak dahulu hingga sekarang. Mereka menutup diri dari kebenaran ilahi. Untuk itu marilah kita banyak berdoa dan memberikan kesaksian penuh kasih kepada jiwa-jiwa yang berkeras hati, yang hidup dalam kegelapan dan belum melihat terang Kristus. Semoga hati mereka terbuka, menerima Kristus Sang Juru Selamat.
Semoga kita dipakai Tuhan membawa jiwa-jiwa kepada Kristus Tuhan. Amin.